Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan mempresentasikan tentang sound governance dari mata kuliah Teori Administrasi Negara. Untuk nama anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Nur Azizatul, yang kedua Nuke Kenya, yang ketiga Melinia, yang keempat Rika Rimalia, yang kelima Tian Larasati, yang keenam Ike Rahma, dan yang ketujuh saya sendiri Bayu Agung Arisandi, yang kedelapan Muhammad Khairul Insan, yang kesembilan ada Muhammad Sofyanur. Penerapan sound governance di Indonesia. Sound governance adalah suatu proses interaksi untuk menyelesaikan masalah publik dan juga merupakan sebuah konsep paradigma baru untuk melengkapi good governance. Konsep sound governance merupakan tata pemerintah yang diliputi oleh aspek tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana sebuah negara dan pemerintahan harus ditata sesuai dengan kebiasaan, budaya, dan konteks lokal. Konsep sound governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratis dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, etika, tapi juga secara internasional dalam interaksinya dalam negara-negara lain dan dengan bagaimana pemerintahannya dalam cara independen dan mandiri. Aktor dalam sound governance bekerja sama dengan aktor publik dan juga privatisasi. Di sini untuk menempatkan peraturan kebijakan bisa bekerja sama dan juga sesuai fungsinya. Aktor internasional dan society untuk menangani beberapa masalah di negara dan juga sosial. Next. Next. Karakteristik sound governance. 1. Lebih komprehensif. 2. Fitur normatif atau teknis dan rasional dari good governance. 3. Kualitas yang lebih unggul dari good governance. 4. Sound governance bercocokan dengan nilai konstitusi dan responsif kepada norma, aturan, dan rezim internasional. 5. Konsep sound governance berawal dari kerajaan negara dunia pertama Persia yang memiliki sistem administrasi efektif dan efisien. Implementasi sound governance di Indonesia. BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang bekerja sama dengan sektor swasta. Contohnya, BPJS bekerja sama dengan rumah sakit swasta dan klinik. Outsourcing, Perdana Fajar Mandiri. Penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Contohnya, penjaga kebersihan, keamanan, penyedia makanan, atau catering.
implementasi sound government di Jepang. Pemerintah bekerja sama dengan agensi swasta untuk mendatangkan wisatawan. Contohnya pariwisata yang ada di Jepang, baik dari wisata laut, gunung, maupun wisata sejarah. Next. Penerapan sound governance di Jepang. Dimensi ini menekankan pada kerjasama antar pihak dalam mempromosikan negaranya untuk mencapai kepentingan negara. Sehingga pada prakteknya pemerintah Jepang meluncurkan kemitraan publik dan swasta yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait serta organisasi non-pemerintah sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dan di antara industri yang berbeda di bidang Cool Japan agar dapat secara efektif mempromosikan inisiatif Cool Japan. Cool Japan Strategy Promotion Council 2015 P.9. Penyatuan pihak pada Cool Japan strategi ke dalam satu wadah di bawah Cool Japan strategi ini. Strategi ini dilakukan agar pelaksanaannya dapat terorganisir dengan jelas dan baik. Next. Itu tadi presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika kurang lebihnya tentang presentasi maupun penyampaian dan teknisi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.